آدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adamu qala haddatsana ibnu Abi Dhi'bin Aniz Zuhri Anis Sa'ib bin Yazid qala kana an-nida'u yawmal jumu'ati awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbari 'ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. Telah membacakan hadis kepada kami oleh Adam. Berkata ia Adam telah membacakan hadis kepada kami oleh Ibnu Abi Dhi'bin dari Zuhri dari Sa'ib anak Yazid. Berkata ia Sa'ib, dulu adalah azan pada hari Jumat awalnya apabila imam duduk di atas mimbar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Abu Bakar wafat diganti oleh Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Tetap satu kali setelah imam naik ke mimbar baru azan. Falamma manakala kana Utsmanu, manakala yang menjadi khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa kathrun nas, dan sahabat bertambah banyak. Zada, menambah yang Utsman an-nida akan adzan ats-tsalitsah yang ketiga, ala Zawra, di Zawra. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, Az-Zawra'u, adapun Az-Zawra maudhi'un tempat, bisuqi bil Madinah, tempat di pasar Madinah. Ada bangunan di situ di kota Madinah, di pasar, lalu naik ke atas, lalu azan. Untuk apa? Supaya memberitahu hari ini hari Jumat dan waktunya hampir masuk. Lalu orang bersiap-siap pulang, yang berdagang pulang ke rumah, mandi-mandi, baru pergi ke masjid. Jadi bid'ah di sini adalah bid'ah hasanah. Jadi yang diada-adakan tapi baik, ya. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah bid'ah itu tidak semuanya sesat. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah. Jadi banyak pembagian bid'ah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Berkacamata ini bid'ah, tapi orang-orang Wahabi berkacamata juga. Nah, jadi bid'ah itu tidak semuanya dhalalah. Haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamata al-Majishuna Aniz Zuhri Anis Sa'ib bin Yazid annalladzi zadat ta'zin ats-tsalitsah yaumal jumu'ati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Annalladzi, sesungguhnya yang zada menambah at-ta'dzina akan azan ats-tsalitsah yang ketiga yaumal jumu'ati pada hari Jumat Utsman bin Affan, yaitu Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu hina katsura ahlul Madinah, ketika penduduk Madinah bertambah. Walam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adzirin ghairu wahidin, dan tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan kecuali satu. Wa kana ta'dzinu yaumil jumu'ati, dan adalah dahulu azan pada hari Jumat hina yusli imamu, ketika imam
ketika imam duduk, yakni alal mimbari, duduk di atas mimbar, baru azan. Baca Pak Budiman. Haddatsana Muhammad bin Muqatil. Haddatsana Ibnu Muqatil qala Muqatilin qala akhbarana indallahi qala akhbarana Abu Bakar ibn Usman ibn Salibani Hunafi an Abi Amamah bani Sahalibani Hunabi qala Sami'atu Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa jalisun alal mimbari azanal muazzinu qala Allahu akbar qala Muawiyatu Allahu akbar qala ashhadu alla ilaha illallah qala faqala Muawiyah wa ana faqala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah faqala Muawiyah wa ana falamma an qaddat ta'jina qala ya ayyuhan nas inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hajal majlisi inna azana muazzinu yaqulu ma sami'tum minni min faqala min maqalati telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad anak Muqatil. Berkata Muhammad telah menghabarkan kepada kami oleh Abdullah. Qala berkata Abdullah telah menghabarkan kepada kami oleh Abu Bakar anak Utsman anak Sahal anak Hunayf dari Abi Umamah anak Sahal anak Hunayf. Berkata ia Abi Umamah, Sami'tu Muawiyah bin Abi Sufyan. Aku telah mendengar Muawiyah anak Abi Sufyan. Wa huwa jalisun 'alal mimbari. Wa huwa walhal dia Muawiyah duduk di atas mimbar. Adzanal muadzinu. Lalu ada orang azan, beliau berada di atas mimbar. Qala berkata si muadzin orang azan, Allahu akbar. Qala Muawiyah menjawab, Allahu akbar. Qala berkata muadzin, asyhadu an la ilaha illallah. Faqala maka Muawiyah berkata, wa ana aku mengikuti asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Allahu akbar mengikuti Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Muawiyatu wa ana. Artinya Muawiyah berkata, aku juga mengikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Falamma an qadat ta'dina, manakala selesai akan adzan, maka manakala selesai ia menjawab adzan, qala berkata Muawiyah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni sami'tu Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW ala hadal majlisi, atas ini majlis. Hina adzanal muadzinu, ketika muadzin adzan, yaqulu berkata muadzin, ma sami'tum minni, apa yang kamu telah mendengar dariku, min maqalati, dari perkataanku. Jadi perkataan Muawiyah setelah mendengar Allahu Akbar muadzin, kita menjawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sumber hadisnya berasal dari Muawiyah. Muawiyah mendengar Nabi menjawab seperti jawabnya muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Setelah hayya 'alas shalah, di hadis lain menerangkan jawabannya hauqala, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula illa billah. Kemudian Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haddatsana sami'tu, qala sami'tu. Sami'tu itu Pak Budi Manai berasal dari sami'a. Sami'a telah mendengar, ia seorang laki-laki. Kalau sami'tu menjadi apa yuk? Pakai tu. Maknanya apa? Kalau sami'a telah mendengar, ia seorang laki-laki. Kalau sami'tu kami telah mendengar. Aku. Iya, kalau nahnu, kalau pakai na, sami'na, kami. Jadi aku laki-laki atau aku perempuan mengatakan sami'tu, aku telah mendengar. Sami'a wazan fa'ila yaf'alu, sami'a yasma'u fa'ila yaf'alu. Kita tasrifkanlah sami'a sampai habis. Sami'a, sami'u, coba. Sami'a, sami'u, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Hum. Dimasuki hum, sami'a bacaannya apa? Hum, sami'u. Hum, sami'u. Hunna, Sami. hunna, sami'na. Anta, Sami. sami'ta. Nahnu, Sami. sami'na. Jadi kata-kata sami'a itu bagi orang yang telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak membantah lagi. Ya, apabila sumbernya berasal dari Allah, sumbernya berasal dari Nabi Muhammad, kita menjawab sami'na wa ata'na. Sami'na, kami telah mendengar, wa ata'na, dan kami telah taat, tunduk, menurut. Jadi kalau sumbernya dari Allah dan Rasulnya, tidak apa aja, kenapa jangan lagi ada kata-kata akan menghilangkan perintah itu. Kenapa aku disuruh, kenapa diusah lagi, jangan banyak berpikir. Jadi Allah Ta'ala itu lebih mengetahui hikmah dari perintahnya, dan Allah mengetahui larangannya itu membahayakan kita juga. Kita langgar misalnya larangannya, kita sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'tu wa ata'tu lah, sami'tu wa ata'tu. Kalau jamaknya sami'na wa ata'na, wa ata'na, qalu sami'na wa ata'na. Kami ya Allah sami'na, mendengar dan kami taat apa yang diperintahkan, apa yang dilarang.
Kalau sumbernya di luar itu, kita harus tabayun. Tabayun itu mencari kebenaran, apakah benar itu kata-kata seseorang itu atau tidak. Nah, kalau sumbernya yang dikatakan itu berasal dari Allah dan Rasulnya, baru kita percaya. Sami'na wa ata'na. Selama bukan dari Al-Quran dan Hadis, kita tuh tabayun. Artinya kita pelajari dulu sebelum mengamalkan. Boleh kita berguru. Berguru, jar guru gini, itu bagus. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau bukan berasal dari belajar, sing ambil taruh, sing amalkan, nah itu takut-takut nanti tidak ada sumbernya dari Nabi. Sami'na tadilah berasal dari sami'a yasma'u. Kalau fil mudhari'nya kita baca sama-sama. Sami'a yasma'u, yasma'u yasma'ani yasma'una, tasma'u tasma'ani yasma'na, tasma'u tasma'ani tasma'una, tasma'ina tasma'ani tasma'na, asma'u nasma'u. Jadi kalau tiga-tiga cepat hafal, cepat paham. Sami yasma'u yasma'una berarti mufrad, tasniyah, jamak. Huwa, huma, hum. Satu untuk satu orang, yang kedua untuk dua orang, kalau hanya tiga untuk jamak. Kalau diawali dengan kalimat antum yasma'u menjadi apa? Antum antum tasma'una. Antum tasma'una. Kalau anti tasma'ina. Kalau ana asma'u. Kalau nya nahnu Nasma'u. Kalau nya huwa Yasma'u. yasma'u. Jadi mudah aja bahasa Arab. Jadi apabila orang hal sami'ta, na'am sami'tu. Hal tasma'u, na'am ana asma'u. Jadi kalau dia bawa dengan fi'il madhi, jawab fi'il madhi juga. Apabila dia awali dengan fi'il mudhari, jawab fi'il mudhari. Hal sami'ta, apakah engkau telah mendengar? Jawabannya na'am atau la? Na'am. Sami'tu. Ta untuk engkau laki-laki, tu untuk aku seorang laki-laki atau seorang perempuan. Hal tasma'u dibalik bil mudhari, apakah engkau sedang mendengar? Jawabannya na'am. Asma'u. Jadi menggunakan lil mutakallim wahdah. Ini juga lil mutakallim wahdah, tapi kalau fil madhi pakai tu, kalau fil mudhari diawali dengan alif tambahan. Ini tambahannya. Hal tasma'u, na'am asma'u. Hal sami'ta, na'am sami'tu. Baca lagi Muhammad. Muhammad adalah haddatsana Yahya bin Bukairin. Haddatsana Yahya bin Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana al-Laitsu an Uqailin an ibni Shihabin an-Nasa'iba bin Yazid akhbarahu anna at-ta'dhin ats-tsaniya yaumal jumu'ati amara bihi Utsmanu hina kathura ahlul masjidi wa kanat ta'dhinu yaumal jumu'ati hina yajlisul imamu. Telah menceritakan kepada kami oleh Yahya anak Bukair. Berkata Yahya telah menceritakan kepada kami oleh Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwasanya Saib anak Yazid akhbarahu memberitakannya tentang hadis di atas. Tentang hadis yang akan dibaca. Anna ta'dzinats tsaniyah, bahwasanya azan yang kedua.
yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Amar bi Utsman bin Affan, memerintahkan dengannya oleh Utsman anak Affan radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan ini yubashiru bil jannah, yaitu diberi kabar oleh Nabi, diberi kabar gembira di waktu hidup di ahli surga. Jadi kalau Utsman itu melakukan bid'ah dhalalah bertentangan dengan hadis Nabi, Utsman itu ahli surga. Kalau melakukan bid'ah dhalalah tentu masuk neraka, elok. Nah, jadi berlawanan. Nah, artinya apabila perkara itu bagus, tidak melanggar Al-Quran hadis sebelumnya, nah itu boleh diikuti. Misalnya kada diikuti kada apa-apa. Misalnya adzan sekali aja kayak Muhammadiyah kada apa-apa. Mereka punya dalil, ya. Selama ada dalil, selama ada yang mengikuti. Di zaman Nabi sahabat tidak membantah. Orang-orang tabi'in yang sekarang yang hanyar-hanyar lahir baru membantah, di zaman sahabat juga ada membantah, ya. Jadi jangan berkelahian masalah adzan 2 kali. Oh mereka mengikut yang sekali jangan di celak yang adzan yang kedua. Amaro bihi, memerintahkan dengan itu adzan yang kedua oleh Utsman anak Affan radhiyallahu anhu. Hina kasuro, ketika banyak ahlul masjid, penduduk masjid yang berdiam di masjid, yang sholat di masjid itu banyak. Wa kana ta'dinu yaumul jumu'ati hina yajul imam, adalah adzan pada hari Jumat ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Kemudian di zaman Utsman bin Affan ditambah karena manusianya tambah banyak. Kita baca kasuro. Kasuro itu wazan paula. Kasuro wazan paula. Kasuro, ya apabila wazan paula itu lazim. Jadi kebanyakannya tidak ada maf'ulnya apabila wazan paula. Kasuro yaksuru. Kasuro yaksuru. Kasron kathirun. Jadi pakai iya, kathirun, bukan kathirun tapi kathirun. Kasuro yaksuru kasron fahuwa kathirun wa dzaka maksurun. Iya, uksur. Uksur la taksur maksarun miksarun kusiro yuksaru. Kasuro dimasuki hiya, bacanya apa? Kasurat. Hiya kasurat. Kasuro dimasuki hunna. Kasurna. Kasuro dimasuki antum. Kasurtum. Jadi kalau anta sampai antumna itu mumpati antanya, anta kasurta, antuma kasurtuma, antum kasurtum. Jadi semua tum sampai ke kasurna. Kalau pakai yang ke-13, yang ke-14 itu menggunakan tu dan na. Ana kasurtu, nahnu kasurna. Yaksuru lagi. Yaksuru yaksurani yaksuruna. 3 yaksuru yaksurani yaksuruna. Taksuru taksurani yaksurna. Taksuru taksurani taksuruna. Taksurina taksurani taksurna. Aksuruna naksuru. Jadi taksurina berarti yang pertama itu perempuan. Kalau disambung terus yang mana yang 1, yang 2, yang 3. Jadi kalau 3 berhenti kecuali ana nahnu mudah dipaham. Anti dari kalimat yaksuru, anti taksurina. Anti engkau perempuan telah memperbanyak. Nah, anti taksurina. Anta taksuru.
Antuma. Taksuruma. Antuma itu pakai alif nun ujungnya. Antuma. taksurani Sekarang yang apol hamzah. Huma. huma taksurani Ya. Huma yang pertama aja. Huma yang kedua, urutan yang kedua. Yaksurani. Huma. yaksuruni Hum. yaksuruna Antuma. Taksuruna. Taksurani. Taksurani. Tak antuma. taksurani Antum. Taksuruna. Anti. taksurina Nah, jadi huma, hum, antuma, antum, anti itu adalah apalul khamsah. Huma, hum, anta, antum, anti. Huma, hum, anta, anti. Hum, huma, hum, antuma, antum, anti. Itu apalul khamsah. Huma, hum, antuma, antum, anti. Ini isinya adalah apalul khamsah. Huma, hum, antuma, antum, anti. Misalnya kalimat yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'ani, tasma'una, tasma'ina. Misalnya yashkuru, yashkurani, yashkuruna tashkurani tashkuruna tashkurina Baca Muhammad Rafiq. Haddatsana ibnu Muqatilin. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول Jadi apabila ya sami'tu sa'iba, jadi jangan diulang lagi. Sami'tu sa'iba benar tuh. Sami'tu sa'iba ibna, lanjut buat hamzah aja. سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكسروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan hadis kepada kami oleh Muhammad anak Muqatil. Berkata Muhammad telah mengabarkan kepada kami oleh Abdullah. Berkata Abdullah telah mengabarkan kepada kami oleh Yunus dari Zuhri. Berkata Az-Zuhri, aku telah mendengar Sa'ib ibn Yazid yaqul berkata, Innal adana, sesungguhnya adzan, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, kana awaluhu, adalah awalnya adzan, hina yajlisul imamu, ketika imam duduk, di mimbar, yaumal jumu'ati alal mimbari, pada hari Jumat di atas mimbar, bi ahdi Rasulullah SAW, di masa Rasulullah SAW, wa Abi Bakar, dan masa Abi Bakar, wa Umar, dan masa Umar radhiyallahu anhu. Falamma manakala kana fi hilafi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, manakala di masa Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, wa katuru, dan banyak manusia sembahyang di masjid, amara Utsmanu, Sayyidina Utsman memerintahkan yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, bil adzan tsalits, dengan adzan ketiga. Jadi adzan pertama di pasar untuk mengiyawi bahwa ini hari Jumat. Adzan yang kedua di atas menara, Adzan yang kedua yaitu di tempat saf imam. Nah, jadi yang pertama di pasar, yang kedua di menara, yang ketiga di tempat saf imam. Rajin di belakang imam sedikit, ada kan tempat sebelah kanan.
Itulah adzan yang ketiga. Kalau mikrofon mana? Kalau mikrofon bisa 2 kali lah. Dahulu kan ada mikrofon, makanya berkuriak di pasar bahwa sampai Jumat. Jadi tas mimbar itu untuk memanggil bahwa waktunya sudah dekat. Dulu kan pakai menara ke atas naik atau ke tempat mihrab. Mihrab itu lebih rendah daripada menara. Sekarang pakai mikrofon, tidak usah lagi naik ke atas menara karena suaranya sudah dikirim melalui mic. Jadi kontesnya itu suaranya supaya didengar orang banyak. Wa katsuru dan banyak manusia di masjid salat. Amara Utsman yaumul Jumat bil adzan tsalits wa uzina bihi ala Zawra. Zawra tadi tempat di atas di pasar. Pada batal amru ala dalik, maka tetap perkara ala dalik atas demikian sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kalau Sunnah wal Jamaah adzannya 2 kali. Pertama di menara, yang kedua di sab salat. Itu ada kana kita baca tasrif usul 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yakunu kaunan fahuwa kainun wa dzaka makunun kun la takun makanun mikanun kina yukanu. Kana dimasuki anak. Kalimat ana masuk ke kana. Kananya menjadi apa? Anak kuntu. Anak kuntu. Nah. Kalau nahnu kunna. Kalau nyahunna kunna. Ini berubah yang keenam, kana kanu kanat kanata kunna. Karena itu adalah bina ajwa. Bina ajwa berubah di yang keenam menjadi kunna. Apabila dimasuki anta kunta. Dimasuki anti dimasuki huwa kana. Dimasuki hum kanu. Ya lah. Sekarang fil mudhari'nya yakunu yakunani yakununa takunani yakunna takunani takununa takunina takunani takunna akunu nakunu. Yakunu dimasuki huma. Dimasuki hum. Dimasuki antuma. Dimasuki antum. Dimasuki anti. Fil amar kun, sama-sama kun. Kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Iya, jadi fil lainnya sama, dimasuki lam alif aja. La takun. Junaidi baca. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Giliran itu loh, Junaidi loh. Qala haddatsana Yaqub ibnu Abdurrahman ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Abdil Qariyul Qurasyiyul Iskandariyyu qala haddatsana Abu Azim ibnu Dinarin anna rijalan atau Sa'la ibna Sa'din as-Sa'idiyya wa qad taraw
fil mimbar mimma uduhu uduhu fasaluhu an dalika wa qala wallahi inni la a'rifu inni la a'rifu minnahu wa laqad ra'aytuhu awwala yawmin wudi'a wa awwala yawmin jalasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulanata imro'atin qad sammaha sahdun muri gulamakin najjaro an ya'mala li a'wadan ajlisu alaihinna ida kallamtun nas wa marathu wa amilaha min tarfa'il ghobah thumma ja'a biha wa arsalat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara biha wa wudi'at hahuna thumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla alaiha wa kabbara wa huwa alaiha thumma raka'a wa huwa alaiha thumma nazala qahqara wa sajada fi aslil mimbari thumma ada walamma warga aqbala 'alan nasi wa qala ayyuhan nas innama sanatu hada lita'ammu wa lita'allamu salati. Anna rojulan, bahwasanya beberapa orang laki-laki atau mereka mendatangi Sahla bin Sa'din al-Sa'idiyah. Beberapa sahabat mendatangi Sahal anak Sa'ad as-Sa'idi. Wa qadim taraw fil mimbari, dan sungguh mereka mencela tentang mimbar. Wa qadim taraw, bukan mencela lah, dan sungguh mereka membahas, bukan mencela, sungguh mereka membahas tentang mimbar. Mimma uduhu, dari mana kayunya. Fasa'aluhu an dzalik, maka mereka menanyakan kepada Sahal tentang demikian itu. Kayunya dari mana, yang membuat siapa yang menyuruh. Faqala, maka berkata Sahal, wallahi, demi Allah, inni la a'rifu, sungguh aku lebih mengenal, lebih mengetahui, mimma huwa, tentang ia mimbar berasal dari mana, berasal siapa yang menggawi, siapa yang menyuruh, siapa yang meletakkan di masjid. Walaqad ra'aituhu, dan sungguh Sahal, dan sungguh aku melihatnya, awwala yaumin, pada hari itu, wudi'a, diletakkan, wa awwala yaumin jalasa alaihi Rasulullah, dan mula-mula pada hari itu Nabi Rasulullah SAW duduk. Arsala, menyuruh Rasulullah SAW, ila fulanah, kepada seorang perempuan, ila fulan, kepada si anu, imro'atin, perempuan, minal ansori, dari kota Madinah. Jadi perempuan itu berasal dari kota Madinah, penduduk asli. Qad sammaha, sungguh menamai akan itu perempuan Sahlun, Sahal. Qad sammaha Sahlun, sungguh menamai akan dia perempuan oleh Sahal. Jadi yang menamai itu adalah Sahal, perempuannya
imro'ah, seorang perempuan. Jadi Rasulullah mengatakan kepada seorang perempuan, ujar Nabi, muri, perintahkan olehmu, muri, suruh olehmu wahai perempuan, gulamaki akan budakmu yang laki-laki, an-najjaro yang tukang kayu. Jadi perempuan ini punya budak ahli pertukangan, ayya malali, bahwa membuatkan ia untukku a'wadan mimbar, ajlisu alaihinna, aku duduk atasnya, idza kallamtun nas, apabila aku berbicara menghadapi manusia. Fa'amarathu, maka memerintahkan ia perempuan, hu akan itu gulam, fa'amilah, maka menggawi ia si gulam, ha akan itu mimbar. Min torfa il-ghabah, dari kayu hitam berasal kayu warna hitam berasal dari hutan. Kayu hitam berasal dari hutan. Min torfa il-ghabah, dari kayu hitam dari hutan rimba. Dari hutan kayunya tapi warnanya hitam. Summa ja'a biha, kemudian membawa kayu itu dengannya. Fa'arsalat, maka mengirim ia perempuan ila Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Fa'amaro biha, maka memerintahkan Nabi dengan itu mimbar. Fa'udi'atha, maka diletakkan akan dia hahuna di sini, yaitu di Paimaman, di samping Paimaman Masjid Nabawi. Tumara itu Rasulullah SAW, kemudian aku melihat Rasulullah SAW sholat alaiha. Nabi sholat di atas mimbar, berarti mimbarnya tuh di atas tuh lebar, tangganya 3 kali, tuh 2, 3. Kemudian lebar ke sana. Nah, ada yang kita kan aja sempit loh, di atas sempit, tangganya di sini lebar di atasnya. Sholat, Nabi sholat alaiha, atas itu mimbar. Wa kabbaro, Nabi bertakbir, wa huwa alaiha, dan walhal Nabi ada di atas mimbar. Tsumma roka, kemudian ruku Nabi, wa huwa alaiha, dan Nabi di atas mimbar. Tsumma nazal qahqara, kemudian Nabi turun beundur belakang. Kada berpaling, kada Nabi beundur. Fasajada fi aslil mimbar, maka Nabi sujud di atas mimbar. Tsumma ada, kemudian Nabi berbulik. Falamma berbulik ke atas, maksudnya naik ke atas. Falamma faragha, manakala Nabi selesai, akbala, Nabi menghadap alan nas, atas sahabat. Faqala, maka Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innama sona'tu hadza, sesungguhnya aku membuat ini mimbar, lita ta'ammu, supaya kamu ikuti, walita ta'allamu sholati, dan kamu mempelajari tentang sholatku. Jadi Nabi lebih tinggi dari sahabat. Di atas mimbar Nabi mempraktekkan tata cara sholat Nabi. Nah, sampai kita sekarang ini karena sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain, kemudian tabi'in sampai kita sekarang. Cara Nabi sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku sholat. Sholat Nabi itu apa? Sholat Nabi itu batu makninah, artinya berhenti sebentar membaca tasbih subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali. Kemudian tegak membaca samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Tangan itu kada bergerak, langsung letakkan, baca. Jangan samiallahu liman hamidah langsung sujud, itu tidak sah. Jadi Nabi, datang seorang laki-laki ke tempat majelis Nabi di masjid, kemudian sholat. Nabi berbacaan, jadi apa masuk masjid, jadi Nabi suruh sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat dia mendatangi Nabi di majelis, dan Nabi ulangilah sholatnya sampai 3 kali. Nah, artinya karena dia itu sholat tidak ada tumakninah, tidak ada jedanya, langsung seperti burung mematuk, seperti burung atau ayam mematuk makanan.
Oke, ini aja langsung. Nah, tidak ada jedanya. Di situ ada kalimat ada, summa ada itu berasal dari kalimat adawa menjadi ada ya'udu. Coba kita seripkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya'udu audan fahuwa aidun wa dzaka ma'udun ud la ta'ud ma'adun mi'adun uda yu'adu. Ada dimasuki hunna. Bacaannya adalah udna. Sama dengan kunna. Wajan a'u kana yakunu kunna. Ada ya'udu udna. Dimasuki ana. Uttu. Jadi apabila dal ketemu ta harus dikolkolahkan uttu. Dimasuki nahnu udna. Kenapa itu ada kolkolah? Karena ada taknya. Udna. Dimasuki anta. Mutta. Anta utta. Anti utti. Nah. Apabila ya'udu dimasuki huma. Ya'udu dimasuki huma. Ya'udu dimasuki hum. Ya'uduna. Terus bawa ta'udani ta'uduna ta'udina. Nah itu apa al-khamsah. Wallahu alam. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam 867.